Katanya dilarang sama anak-anak muda, pemuda-pemuda yang larang. Siapa? Siapa? Kenapa? Kenapa? Alasannya apa? Hah? Enggak. Coba mana perwakilan anak muda sini? Tokoh masyarakat di sini mana? Mana? Saya cuma mau nanya. Jadi teman-teman, Habib Bahar di sebuah majelisnya, di sebuah pengajiannya, kelihatan dan terekam kamera, dia sedang marah-marah kepada pemuda dan tokoh masyarakat setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang Habib Bahar bin Smith, tentu saja teman-teman, telinga kita sudah tidak asing lagi mendengarkan suara jeritan bentakan dari Bahar bin Smith. Kadang dia membentak-bentak di majelisnya, kadang dia mengeluarkan kata hinaan, cacian, makian. Bahkan teman-teman, dia juga tidak segan-segan menyebut binatang kepada orang yang berbeda pandangan dengan dirinya. Karena kalau kita melihat ya gaya ceramah dari Habib Bahar bin Smith itu, ya kalau kita melihat ya tidak semua tetapi kebanyakan itu dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata hujatan, ya caci maki. Jangan ikut ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia saudara-saudara. Ya bahkan mengkritik, ya tidak segan-segan mengkritik pemerintah itu dengan membabi buta. Yang terakhir kita tahu kan bahwa beliau ini menyebut Pak Prabowo Subianto itu adalah seorang pengkhianat. Ya coba, lagi-lagi di mana akhlaknya teman-teman. Ya seorang pemimpin negara, ya kepala negara itu disebut pengkhianat. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Subhanallah. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Nah teman-teman, kali ini ada sebuah video ketika Bahar bin Smith ini dia marah-marah di dalam majelisnya, di dalam pengajiannya kepada pemuda setempat, kepada tokoh masyarakat. Kenapa? Mari kita simak videonya. Kalau jamaah masih ada yang ngomong, saya pulang saat ini juga. Waduh, kalau masih ada jemaah yang berbicara teman-teman, maka dia ngambek akan pulang pada saat ini juga. Kok gitu ya teman-teman? Wajar lah. Kalau di sebuah majelis, apalagi di sebuah keramaian teman-teman, majelisnya mungkin jemaahnya sampai ratusan, ya wajar kalau terdengar ada suara. Kalau masih ada yang ngomong saya pulang. Tuh. Ini pengajian. Bukan dangdutan, bukan orkes, bukan konser. Jadi tolong betul juga. jaga akhlak, jaga adab. Nah teman-teman, jadi apakah ini yang menyebabkan Bahar bin Smith ini marah kepada pemuda setempat atau kepada tokoh masyarakat setempat teman-teman? Ya kalau menurut saya kalau hanya karena bising, ya tidak wajar saja. Tidak wajar saja Habib Bahar bin Smith ini sampai ngamuk-ngamuk, marah-marah ke pemuda dan tokoh setempat. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman videonya. Sebelumnya saya ingin bertanya. Gimana? Yang masyarakat asli sini mana? Angkat tangan coba. Oke, cukup. Saya pengen tanya satu pertanyaan. Kenapa mobil kok nggak boleh dimasukkan ke dalam sini? Kenapa mobil nggak boleh masuk ke dalam sini? Mungkin maksudnya di pekarangan tempat majelis dia. Tanyanya. Katanya dilarang sama anak-anak muda, pemuda-pemuda yang larang. Siapa? Kenapa? Siapa? Alasannya apa? Hah? Apa alasannya? Coba mana perwakilan anak muda sini? Tokoh masyarakat di sini mana? Tuh, dia sampai memanggil tokoh masyarakat dan perwakilan anak muda yang berada di daerah tersebut, teman-teman. Dia bertanya kenapa mobil nggak bisa masuk ke tempat pengajiannya. Saya cuma mau nanya. Tadi kan saya tanya, kenapa kok mobil nggak masuk? Katanya dilarang, Beb, sama pemuda-pemuda sini.
Makanya saya tanya masyarakat asli sini siapa? Mana? Yang ngelarang siapa? Jadi teman-teman, sepertinya kalau kita simak video ini ketika Bahar bin Smith ini marah-marah kepada pemuda setempat dan tokoh masyarakat setempat, dikarenakan mobil dia nggak bisa masuk teman-teman. Nggak bisa masuk mobilnya ke tempat pengajian ini. Mana tokoh-tokoh pemudanya mana? Oh, marah ya? Mana? Tokoh masyarakatnya mana? Saya tanya, dari depan kemari mobil bisa masuk gak? Bisa masuk gak? Tapi mobil saya ditahan di depan, katanya nggak bisa masuk, pakai motor aja, Beb. Nah tuh, mobil Bahar bin Smith ditahan. Nggak bisa masuk teman-teman. Sampai dia marah-marah. Marah-marah kepada pemuda setempat. Kepada tokoh masyarakat setempat. Ya mungkin saja teman-teman. Mungkin saja sebelum Bahar bin Smith ini datang, lokasi pengajiannya sudah dipenuhi oleh kendaraan para jemaahnya. Loh kok sampai segininya teman-teman? Sampai segininya Bahar bin Smith karena mobilnya nggak bisa parkir, dia sampai marah-marah ke para jemaahnya. Terutama kepada panitia, pemuda setempat, dan tokoh masyarakat. Tolong siapin mobil di sini. Kalau mobil nggak disiapkan, saya nggak mulai ceramah. Salawat. Mobil nggak siap di sini, saya nggak mulai ceramah. Mobil kalau nggak siap di lokasinya, maka dia nggak akan ceramah, teman-teman. Luar biasa, seorang pendakwah yang memberikan persyaratan kepada panitianya untuk memulai ceramahnya. Pendakwah macam apa ini, teman-teman? Harus ada mobilnya, mobil-mobil mewahnya, harus parkir di lokasi pengajiannya. Kalau nggak ada mobilnya, kalau mobilnya nggak bisa parkir, ya nggak mulai ceramah. Nggak mulai dakwahnya. Ulama macam apa seperti ini? Saya pulang. Waduh, saya pulang. Tadi juga ingin pulang. Habib ini teman-teman, niatnya ingin ceramah atau gimana? Tadi terdengar suara riuh teman-teman, ada suara bising. Ya wajar, ada ratusan jemaahnya mungkin terdengar suara, dia ingin pulang. Dia ngambek ingin pulang, nggak mau ceramah. Nah sekarang, mobilnya nggak bisa parkir, juga ingin pulang. Niat nggak sih Habib ini untuk ceramah? Semua masyarakat jamaah, mobil saya mau balik di sana aja atau di sini? Di sana atau di sini? Di sana Aduh, atau di sini? Bahar. Pada nggak punya otak semua ente orang. Astagfirullah. Saudara-saudara, saya udah merasakan dakwah yang lebih parah dari ini. Jalanan ini nggak ada apa-apanya. Saya ceramah ke Papua, masuk hutan 3 hari jalan kaki. Saya ceramah ke daerah Kalteng, daerah Dayak, masuk ke dalam hutan. 6 hari saya jalan kaki. Saya udah pernah melewati yang lebih-lebih dari ini. Tapi kan ini kan mobil bisa masuk. Kenapa kok dilarang? Kenapa nggak boleh? Lucu teman-teman. Lucu kali apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini. Gimana coba ya teman-teman. Dia mengaku pernah dakwah di pedalaman Papua. Pernah masuk hutan selama 3 hari teman-teman. Jalan kaki. Masuk ke Kalimantan Tengah, pedalaman Kalimantan, jalan kaki, masuk hutan berhari-hari. Lah, kok sekarang teman-teman sampai begini kemarahannya? Sampai marah kepada pemuda setempat, kepada para panitia, kepada tokoh masyarakat, dikarenakan mobilnya nggak bisa parkir. Mobilnya nggak bisa masuk ke area parkir di tempat pengajiannya. Katanya pernah dakwah ke dalam hutan selama 3 hari. Loh, kok cuman gara-gara ini dia sampai marah kepada para panitia, tokoh masyarakat, dan para pemuda setempat? Ya, mungkin saja teman-teman, mungkin saja. Mungkin saja sebelum datangnya Bahar bin Smith ini ke lokasi pengajian, mungkin saja para jemaahnya sudah duluan datang. Biasanya kan seperti itu. Para jemaahnya parkir, sehingga teman-teman, kendaraan-kendaraan jemaah ini membludak sampai mungkin nggak ada tempat lagi. Nah, kenapa harus pulang?
Bayangkan orang-orang yang para muhibbinnya, yang cinta kepada Bahar bin Smith ini, ingin mendengarkan ceramahnya jauh-jauh dari luar kota. Ingin pulang, ngambek Baharnya. Gara-gara adanya surah bising dan mobilnya nggak bisa parkir. Subhanallah. Oke lah teman-teman, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Ya lucu saja sih teman-teman. Kalau kita lihat video tadi, seperti anak-anak teman-teman. Kesannya Bahar bin Smith ini seperti anak-anak. Kalau keinginannya tidak terkabul, ngambek. Jangan lupa teman-teman, bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya, Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.